1 Korintus pasal 10 ayat 31 sampai 33. Tema yang saya ambil, hidup yang memuliakan Allah. Tuhan mau kita hidup dalam arah yang benar. Salah satunya, kita harus mengakui bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu yang kita terima dan punyai saat ini. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengakui bahwa bakatku berasal darinya, uangku berasal darinya, dan kesehatanku berasal darinya. Maka dari itu semua mesti dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Memuliakan Tuhan berarti mengakui dan menghargai kemuliaan Tuhan di atas segalanya dan membuat kemuliaannya dikenal melalui hidup kita. Memuliakan Tuhan memang bukan berarti membuat Tuhan lebih mulia, karena Dia sudah mulia dan tidak kekurangan kemuliaannya. Kemuliaan Tuhan sudah sempurna dan tidak perlu ditambahkan oleh manusia. Nah, Paulus berkata bahwa kita dapat memuliakan namanya melalui bagaimana kita menjalani hidup dan beraktivitas. Paulus menegaskan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi harus bertujuan untuk memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan dan menghormati Dia. Bahkan hal paling sederhana sekalipun seperti makan dan minum juga dapat memuliakan nama Tuhan. Hal ini dilakukan agar orang yang berada di sekitar beroleh keselamatan. 1 Korintus pasal 10 ayat 31 sampai 33. Pertanyaannya begini, bagaimana cara kita makan dan minum membuat nama Tuhan dikenal? Nah, yakin jika kita menerima berkat Tuhan dengan mengucap syukur sebelum makan dan menikmatinya secukupnya, tidak berlebihan atau serakah, agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, lalu bagaimana kita memuliakan Tuhan secara lebih luas? Pertama, tentunya lewat ibadah dan penyembahan, baik pribadi maupun bersama umat Tuhan. Nyatakan hormat dan penyembahan kita lewat doa, puji-pujian yang agung dan megah, tapi dengan sepenuh hati dan tulus sebagai rasa syukur kita. Kedua, lewat menghargai sesama manusia. Sebagai gambaran Allah, termaksud menghargai segala potensi ilahi yang ada di diri kita sendiri. Nah, dengan menggambarkan hidup ini menjadi bakat untuk sesama kita, sedangkan menyediakan kemuliaan Allah lewat kemuliaan ciptaannya. Ketiga, dengan menghargai dan mengolah dengan baik semua ciptaan Allah. Tugas kita adalah mengolah alam ini supaya menjadi wadah yang harmonis dan asri. Nah, saya mengajak rekan remaja yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjaga dan melestarikan lingkungan kita dengan memelihara kebersihannya, tidak membuang sampah sembarangan, dan keseimbangan ekosistemnya, dan mengisinya dengan perilaku hidup kita yang mulia. Jika kita menghormati dan memuliakan Dia bukan hanya dengan doa, namun dengan iman, ketaatan, ucapan syukur, dan kesetiaan dalam hidup kita. Ketaatan dilakukan supaya itu semua kemuliaan Allah harus menjadi petunjuk utama dalam kehidupan kita, tentu bagi perilaku kita dan ujian bagi tindakan kita. Segala sesuatu yang tidak dapat dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, yakin untuk menghormati dan mengucap syukur
kepadanya sebagai Tuhan penciptanya atau penebusnya. Hendaknya juga dilakukan sesama sekali. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Saya, Laura, perwakilan renungan singkat dari SPRP Raso, mengucapkan Salam dan Tuhan Yesus memberkati.